Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal marwah. Kama qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bapak Ibu jamaah salat subuh, masih Darussalam warahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keadaan, setiap waktu, setiap helaian nafas kita, rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menyelesaikan satu ketaatan di pagi hari dalam kehidupan di siang hari nanti. Setelah kita istirahat sejenak, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita dibangunkan oleh Allah. Ini satu anugerah yang luar biasa Bapak Ibu, karena setiap manusia yang sedang istirahat itu nafasnya berada di genggaman Allah, diberikan kembali oleh Allah ketika Allah berkehendak dengan rahmat-Nya. Jika tidak, maka nafas itu tidak dikembalikan lagi, alias wafat atau mati. Nah, karena itu Rasul memberikan nasihat berdoa walaupun hanya dengan bismillah. Kalau berat sekali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu juga Bismillah aja. Tapi kalau ingin yang lebih utama, ya baca dengan doa mau tidur. Khawatir seperti itu, Allah tidak lagi berkenan dan waktu sudah nyampe, maka nafas kita tidak dikembalikan. Nah, ketika nafas itu dikembalikan, maka kita harus siap dengan ayat yang dibaca Imam tadi itu, wasufli idza tanafas, bersiap-siaplah dengan jiwa itu untuk beraktivitas. Dan alhamdulillah aktivitas kita pertama adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita menjadi ibadah salat subuh terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebelum kita masuk pada kajian kita pagi ini, Tarbiyatul Aulad bil Islam, karya Dr.
kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita. Semoga Allah berkenan memberikan perlindungan dalam kehidupan ini dan Allah senantiasa memberikan pertolongan dalam semua aktivitasnya. Demikian juga jika ada di antara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, tetangga anak diri kita yang sampai pagi ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat penyakitnya, memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika musibah itu berupa kesibukan yang tidak selesai-selesai sehingga lebih menekankan dan memberatkan diri pada kesibukan, kita doakan juga mudah-mudahan Allah segera memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka sehingga mereka sadar bahwa dalam kehidupan ini harus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bapak Ibu, jika ada di antara keluarga kita, jamaah kita yang sudah mendahului kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah yang telah mereka perbuat semasa hidupnya dan Allah berkenan memberikan ampunan dengan ampunan yang terbaik atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat di masa hidupnya. Allah tempatkan di sisi yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Allah, kita sudah sampai pada pasal kedua dalam kitab itu. Pasal pertama pernikahan teladan dalam kaitannya dengan pendidikan yang sudah kita bahas kemarin sampai pada bagian kelima. Pagi ini kita mulai di pasal kedua. Pada bagian pertama itu ada pasal-pasal juga dalam kitab itu. Ya, pasal kedua ini bicara masalah perasaan psikologis terhadap anak-anak, jadi psikologisnya orang tua. Ya, ini ada 6 ya, dan tak mungkin langsung 6 sekalian ya. Kita bahas satu persatu supaya lebih fokus gitu ya. Nah, di bagian ini yang pertama yaitu orang tua memiliki fitrah mencintai. Ya. Jadi Allah sudah tanamkan dalam jiwa semua orang itu rasa cinta terhadap anak-anak mereka saat ini dan yang akan datang. Itu sudah pasti. Karena tidak ada orang tua yang akan membenci anaknya. Bapak Ibu atau yang merasa membenci putra putrinya? Ada oleh ya mau kadang-kadangnya saya nggak suka dengan nama saya itu, tapi kan nggak terus-terusan kan, paling-paling nggak suka aja gitu, nggak sampai membenci. Kalau sudah sampai dikatakan membenci itu berarti sudah mengumumkan gitu ya. Sampai-sampai bersumpah apalagi gitu ya. Nah itu fitrah manusia, apalagi orang tua itu tidak ada rasa benci dan tidak suka kepada anak secara terus-menerus. Tapi yang ditanamkan oleh Allah adalah terhadap anak-anak. Waktu bersama anak tidak lama. Waktu sama anak juga lama. Anak sama orang tua pun juga tidak lama. Tidak lama. Karena itu maksimalkan cintanya. Maksimalkan cintanya kepada seorang anak. Tanpa disuruh pun itu sudah
diwujudkan oleh setiap orang tua. Sak mangkel-mangkel wong tua pasti gak iso memusuhi anak. Kalaupun ada, berarti lebih kuat setannya daripada cintanya. Tapi gak banyak orang seperti itu. Secara umum, orang tua itu sudah pasti mencintai anaknya. Ini salah satu apa ya istilahnya, kata-kata bijak aja. Waktu bersama anak tidaklah lama, ya paling-paling ya berapa puluh tahun gitu ya. Kalau tidak anaknya yang mendahului menghadap Allah, kita yang meninggalkan anak itu. Itu maksudnya seperti itu. Bersabarlah dengan tingkah lakunya. Ya, enggak lama kita dengan anak. Apapun tingkah lakunya, selama tingkah laku itu tidak menyimpang dari syariat, bersabarlah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan cepat emosi dengan kelakuan dan sikapnya. Jangan cepat emosi dengan itu. Kita amati aja dulu. Oh, anak ini ya seperti ini. Nah, nanti mengarahkannya itu enak. Kalau langsung emosi, kita belum berpikir gimana cara menghentikan dan menyelesaikan masalah anak ini. Kalau langsung dimarahin. Masa kecil anak-anak akan terasa lewat. Maksudnya setiap anak itu akan melalui fase-fase atau masa-masa tertentu. Kan ada istilah begini, dan biarkan aja anak kecil, nanti kalau sudah dewasa berhenti sendiri, gitu kan? Kan kadang kalau sering kita seperti itu, jangan harus bisa menikmati masa kecilnya. Nah, orang yang sudah besar akan mengatakan masa kecil kurang bahagia, MKB, mulai. Dan karena itu semua anak itu akan melalui masanya sendiri-sendiri. Cuma kita sebagai orang tua bisanya ada jadi konsultan, ya, jadi fasilitator, jadi pengarah. Oh nah, kalau ini kurang bagus, sebaiknya begini. Jadi setiap kita itu akan memberikan teguran kepada anak, jangan ditegur tanpa solusi. Karena setiap teguran itu harus dibarengi dengan solusi, jalan keluar. Sehingga dia berpikir, kalau hanya nggak boleh seperti itu, nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Jangan gitu. Jadi kalau kita memberikan teguran atau nasihat, berikan dengan solusi, keluarnya jalan keluarnya, supaya nggak bingung. Ketika dia merasa bingung dengan tidak adanya solusi, dia merasa dimarahi. Masa kecil anak-anak akan terasa lewat, ada masa sendiri-sendiri. Ya, kita pun juga pernah jadi anak kecil gitu ya. Seperti apa kita dulu gitu ya, tanyakan sama orang tua kita ya. Nah, padahal ya, kemarin masih ditimang-timang, sekarang sudah sekolah gitu kan. Dia mulai sibuk dengan urusannya sendiri, gak usah diriui orang tua. Kamu lama sih gak kesini, ya. Kan sudah sibuk dengan urusan sendiri. Kamu ngapain sih kok di kamar terus gitu? Kan sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, ada tugas kuliah, ada tugas sekolah, ada tugas belajar. Jadi di satu sisi putra putri kita disekolahkan, di sisi lain harus terus bersama dengan kita seperti itu. Dia punya tugas kan seperti itu. Dan sudah tidak mengganggu lagi kepada kita ya, ketika mereka sudah mati. Nah, ini yang dimaksud bersabarlah. Bersabarlah di dalam mengasuh ya, di dalam membimbing putra putri kita. Karena tidak akan lama dia akan punya urusan sendiri. Ketika punya urusan sendiri, Bapak Ibu, kita jangan baperan gitu loh.
Saya kira anakku kok gak mau perhatian dengan aku ya. Kok beda ya saya kira koyo ini. Ikuti aja. Yang penting kalau menurut kita dan pandangan umum itu menyimpang, kita arahkan. Ya. Kadang-kadang orang tua suka memaksakan kehendaknya sendiri dan maunya sendiri, dan anak harus menjalankan itu. Enggak begitu. Sama halnya kita merampas anak. Ya. Jadi ada masanya, Bapak Ibu, ada masanya. Oke, baik. Jadi perasaan psikologis terhadap anak-anak itu maksudnya adalah menampakkan apa yang disimpan oleh Allah dalam dada kita. Ya. Psikologisnya dalam hati kedua orang tua. Apa itu? Berupa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Memang kadang-kadang kita itu saking sayangnya itu kelewat batas. Ya. Kelewat batasnya apa? Saking sayangnya kepada anak itu, semua yang diinginkan anak itu dituruti. Tidak berpikir dampaknya. Anak-anak kalau dituruti ya mau aja. Ma butuh ini, Pak, saya ingin ini, itu, dipenuhi semuanya. Kita nggak berpikir nanti dampaknya apa ke depan. Kalau saya tidak ada, kalau saya masih ada, saya bisa menanggung. Tapi setelah kita tidak ada, bisa akan diri anak itu. Semuanya serba ada, semua serba ada. Mau ini ada, mau ini ada, mau itu ada. Apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak kalau kita punya putra-putri yang seperti itu? Nah, ayah dan mama, papa dan ibu, ya. Opa dan umi, bukan persoalan ada dan tidak ada uang, tapi belajarlah untuk bisa menahan diri. Tidak semua apa yang dilihat dibeli dan dimiliki. Bukan persoalan uangnya. Oke, saat ini mungkin kamu bisa minta uang karena ayah dan bapak ibu masih ada misalnya ya. Tapi gimana nanti ke depannya? Maka mulai saat ini kalaupun ayah dan mama memberikan uang, ya silakan diatur sendiri gimana caranya kamu bisa hemat dengan itu. Ya. Maka sering saya sampaikan itu biaya hidup itu murah, gitu kan. Cuman gaya hidupnya yang mahal, gitu ya. Jadi ya seperti itu memang. Jadi kalaupun kasihan kamu sendiri, aku nggak ada loh, kan aku ya enggak gitu. Artinya kedepannya kita juga harus memikirkan tentang dia berkehidupan itu bagaimana. Coba sekarang jika anak itu dibesarkan dengan kemanjaan, apa yang akan terjadi nanti? Jika anak itu dibesarkan dengan kesederhanaan, apa yang akan terjadi nanti? Jika anak kita pelajari, misalnya masuk ke mana-mana, ada di mana-mana itu diupayakan. Misalnya masuk ke toilet aja ya, kita kan harus bayar 2.000. Jangan bayar sedekah, berikan ke sana. Jadi tanamkan bahasa-bahasa sedekah itu tanamkan gitu. Ya. Misalnya masuk masjid, jangan kita berikan aja dan mereka ya. Oh dulu, nah itu sudah dulu waktu saya kecil itu sama papa sama mama kalau ke masjid pasti disuruh masukkan amal sedekah. Pasti diingat itu nanti. Nah itulah nilai-nilai jariahnya itu bisa, nilai jariahnya orang tua ya. Hikmahnya apa? Yaitu orang tua ya, sebagai hikmah dari kecintaannya itu, orang tua sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Apa kebiasaan jahiliyah itu? Yang menguasai sebagian jiwa yang sakit. Maksudnya apa? Anak-anak itu ya, kalau ditekan terus itu termasuk sesuatu yang menyakitkan, dibiarkan juga sesuatu yang meresahkan kita, gitu ya. Jadi sakit jiwanya itu dulu kalau di sini
kebiasaan jahiliyah, karena orang-orang jahiliyah itu gak suka dengan anak perempuan, ya. Pasti yang diinginkan itu adalah laki-laki. Kenapa? Ya karena laki-laki bisa mewarisi mereka, bisa melanjutkan mereka. Perempuan tidak, ya. Secara umum ini ya. Jadi pandangan negatif terhadap anak-anak perempuan itu, stigma seperti itu ada di masa-masa jahiliyah. Ya. Sekarang pun juga ada, tapi agak seberapa. Ya. Nah, memperlihatkan keutamaan pahala dan balasan bagi orang yang sabar sebab kehilangan anak. Ini harus tanamkan juga. Kadang-kadang kamu begitu sayang, nah, sudah kehilangan anak. Ya. Serta tabah karena berpisah dengan anak-anaknya. Ya. Waktu tidak lama itu seperti itu. Bisa saja meninggalkan kita karena menghadap Allah, bisa saja meninggalkan kita karena ikut suaminya, bisa saja meninggalkan kita karena hal-hal tertentu yang lain yang tidak kita sukai. Apa itu? Misalnya berperilaku tidak baik, kemudian melanggar hukum, mereka mengekang di penjara. Banyak hal yang menyebabkan. Karena itu maka bersabar bagi orang tua menghadapi perilaku anak itu. Arahkan saja. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh orang tua apabila maslahat Islam, kebaikan Islam bertentangan dengan maslahat anak? Kadang-kadang memang ini ya, itu yang dia contohkan tadi ya. Kita mendidik itu kadang-kadang aja salah didik ya. Pola asuhnya salah ya, sehingga tidak membuat anak itu menjadi salah satu kebanggaan kita di masa ini dan yang akan datang. Lalu kalau sudah seperti ini, apa kepada Allah kita menuju, dan daripada Allah lah kita mohon pertolongan dan taufiknya. Kalau sudah kita usaha, kita maksimal dengan anak untuk memperbaiki, mengarahkan sikap anggota ya, ada di situ. Baca doanya, minta pada Allah. Apa doanya Bapak itu? Dalam surah Al-Furqan itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mantapkan dengan doa itu, insya Allah dalam waktu tidak lama akan berubah. Ada satu kisah begini, Bapak Ibu. Ini kisah nyata, bukan khayalan ya. Dan bukan karangan juga. Ada pengalaman seorang ibu itu pernah konsultasi lah ya, bukan pernah datang siapa saya kalau datang gitu ya, konsultasi terkait dengan anaknya. Anaknya itu gak mau sholat, resah orang tua. Masih ada orang tuanya gak mau sholat, bagaimana nanti kalau ditinggal orang tuanya? Datang, Pak Ustaz, tolong saya diberi tip bagaimana anak saya itu bisa sholat tanpa disuruh. Sudah usia SMP. Jadi mulai dari awal, dari SD mungkin ya sampai SMP itu gak mau sholat. Tentu hati dan perasaan orang tua berpikir panjang. Oh ya anakku kok gak boleh sholat? Apa dibiarkan sudah dewasa. Gak dibiarkan, ya ini tanggung jawab saya. Sudah berbagai macam cara dibelikan peralatan salat, nggak mau juga. Sudah angkat tangan, ibu ini angkat tangan. Kemudian dia bilang, kalau memang saya tidak mampu untuk mengurus dan mengasuh anak saya yang sampai usia ini belum sholat juga, enaknya gimana Ustaz? Saya sampaikan, ibu pernah berdoa. Oh iya,
Ya jawab, sudah Pak Ustaz, setiap saat, setiap waktu, bahkan gak sholat pun sudah berdoa. Cara doanya itu gimana? Ya minta ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kepada anak saya, bimbinglah anak saya ya Allah. Kapan itu? Ya setiap waktu sholat. Oh, ya, berarti frekuensinya kurang. Ibu, gak usah mikir anak sekarang, karena itu anugerah Allah. Ibu di tengah malam sepertiga malam duduk 3 hari aja, baca doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fokuskan kepada Allah, pasrahkan kembali kalian kepada Allah. Setelah itu, ibu masuk kamarnya dan doakan di sana. Masuk ke kamarnya, kamar anak itu. Enggak usah pedulikan anak itu tidur atau tidak. Masuk aja di kamarnya, berdoa, lanjutkan di sana. Kepada anak itu, bayangkan anak itu jadi anak soleh. 3 malam dilakukan, kembali lagi. Alhamdulillah Ustaz, anak saya langsung minta maaf ke saya dan dia siap untuk sholat dan seterusnya langsung. Itu ada suara tembus ke langit. 3 wanita itu akan tembus ke langit. Ya. Seorang ibu kepada anaknya, seorang ibu kepada suaminya, ya. Seorang istri kepada istri kepada suaminya. Tembus sampai di langit Tuhan. Tapi doanya harus serius dan sungguh-sungguh khusyuk meminta kepada Allah. Bayangkan. Jadi waktu di kamar, masuk kamarnya itu membayangkan anaknya soleh. Kebetulan anaknya laki. Ya. Kalau perempuan ya soleh. Bayangkan, minta kepada Allah dan Allah yang memimpikan kepada kita. Dan esensinya seperti itu. Dititipkan kepada kita, disuruh rawat, ya, oleh Allah. Nah, kalau kita sudah maksimal tapi belum juga, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang hamba-Mu ini tidak mampu mendidik anak-anak yang Kau amanahkan kepadaku, bantulah kami ya Allah. Tapi membaca doa. Baik, Ibu. Jadi kedua orang tua diberi fitrah untuk mencintai anaknya. Sesungguhnya hati kedua orang tua itu diberi fitrah untuk mencintai anak dan tumbuh perasaan-perasaan psikologis, perasaan kebapakan untuk memelihara, mengasihi, menyayangi dan memperhatikan kepentingan anak. Jadi dalam jiwa orang tua itu, yang ibu-ibu muncul ke ibu-ibuannya, yang bapak muncul ke bapak-bapaknya. Makanya kadang-kadang orang tua katakan sebentar lagi jadi seorang ayah ya, sebentar lagi jadi seorang ibu. Itu apa? Itu motivasi dari luar sebetulnya, bahwa dalam diri kita itu ada potensi sekali untuk menjadikan perasaannya itu seorang ayah, tidak lagi seorang suami, tidak lagi seorang ibu, tapi seorang istri, tapi seorang ibu yang suaminya akan merasakan menjadi seorang bapak dari anak-anaknya. Dan perasaan itu semua orang akan merasakan itu, karena itu sudah tertanam dalam dada semua orang. Di dalam perjalanan waktu seperti itu. Apa yang muncul di sana selalu mementingkan kepentingan anak, keperluan anak, mengutamakan kepentingan anak. Apa yang dibutuhkan anak ini dari bayi sampai besar. Pasti fokusnya sudah ke sana. Bahkan tidak banyak peduli pada kebutuhan diri sendiri. Walaupun dalam hal ini ya misalnya ya tergantung sih, tidak bisa kita langsung buka umum seperti ini harus begini, tapi tergantung kepada keluarga itu bagaimana mengelola
jelas dalam diri orang tua itu sudah lebih cenderung kepada kepentingan anak. Ya buktinya anak disekolahkan, kita yang otak-atik kan sudah tentu anak. Ya. Kemudian anak mau menikah, siapa yang repot? Masa anaknya? Bapak ibunya. Punya cucu masih direpotkan lagi, bapak ibunya. Mama, yang kan ayah sudah pensiun, saya masih mau kerja. Nah, anak saya titip, gitu kan? Masih seperti itu. Nah, jadi fitrah ini akan selalu ada pada diri seseorang sesuai dengan fasenya orang itu. Punya anak jadi bapak, punya cucu jadi kakek, ya, dan seterusnya. Ya. Baik, jika perasaan-perasaan itu tidak ada, maka jenis manusia sudah lenyap dari muka bumi. Itu katanya Abdullah yang ngarang buku ini. Dia punya pemikiran kalau sifat fitrah itu sudah tidak ada dalam diri manusia, maka seakan-akan menyapa manusia dari muka bumi. Ya, jangankan manusia, Bapak Ibu, binatang aja itu masih punya ya, insting kasihan sama anak-anak yang ditinggal. Walaupun nanti akan berlari sendiri-sendiri tanpa diurus oleh orang tuanya. Kalau binatang itu, kalau kita kan tidak, kita. Ya, karena itu maka kedua orang tuanya tidak akan sabar memelihara anak-anak mereka, tidak mau mengasuh dan mendidik, tidak mau memperhatikan persoalan dan kepentingan hidupnya. Itu sudah sama dengan binatang. Kalau manusia hilang dalam jiwanya itu fitrah, itu sudah hilang, maka akan berperilaku seperti binatang, yaitu tidak mau dan tidak sabar memelihara anak-anaknya, urusan-urusannya. Kadang-kadang orang tua kalau nggak sabar itu, kalau nggak terlihat diatur, terus karep-karepmu, bahaya nih Bapak Ibu, ya bahaya. Bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab orang tua. Ini bahaya. Jangan sampai keluar kata-kata yang mendukung psikologis anak untuk tidak melakukan sesuatu yang baik. Simpan aja. Istighfar aja. Astagfirullah ya Allah, beri kesabaran mengurus amanah gitu ya. Nah, ini tidak akan ada dalam diri manusia lagi untuk mengurus mendidik semacamnya itu, apalagi memperhatikan urusan-urusan kebutuhan hidup. Wis tak urus. Ya, tapi yang terjadi sesuatu nangis. Orang tua aja gitu. Biasanya ada informasi anakmu belum atau ada di kantor polisi, maksud masih gak terus. Kalau tidak suka anakmu kecelakaan sama di wajah ini mau berjalan, maksud mana nggak mungkin. Jadi naluri orang tua nggak mungkin bisa seperti itu. Maka karena itu kita tetap wajar ketika Al-Quran itu menggambarkan perasaan-perasaan kebapakan, keibukan dan seterusnya itu adalah sebaik-baiknya. Artinya sebaik-baik orang tua itu harus memberikan perasaan kebapaan, tanggung jawab sebagai bapak, tanggung jawab sebagai ibu gitu ya. Nah ini Al-Quran memberikan apa istilahnya penyeimbang ya antara kecintaan dengan kebencian itu ya. Al-Quran menjadikan anak-anak sebagai perhiasan hidup. Perhiasan hidup. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Tapi ayat ini yang lebih penting itu adalah ini penghujung ayatnya. Kita bisa menjadikan anak itu sebagai perhiasan dan sebagai sarana untuk berinvestasi kebaikan akhirat yang lebih
banyak kita dapatkan dari apa yang sudah kita keluarkan. Ya. Jadi harta, anak itu perhiasan kehidupan. Kalau cinta jangan berlebihan. Kalaupun tidak suka juga jangan berlebihan. Dan Al-Quran memandang mereka sebagai nikmat agung yang berhak untuk disyukuri. Syukuri aja. Cuma jangan dibiarkan. Jadi anak itu, bapak ibu, jangan kita genggam seperti ini. Karena ini nanti akan mencari celah. Ya. Jangan dibuka begini. Jangan dibiarkan. Ya. Tapi tarik ulur. Ya bukan ada ukurannya, bukan kayak itu. Artinya ikuti dulu, maunya apa sih? Ikuti dulu. Kemudian kasih masukan. Ya, ini. Kalau kita menganggap sebagai satu nikmat dan agung dari Allah, maka akan ringan kita mendidiknya. Disyukuri. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Yusuf itu wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ya, yang lebih besar. Maksudnya kelompok yang lebih besar itu bisa saja kita menjadi keluarga yang besar dan baik-baik. Bisa saja jadi kelompok yang lebih besar dari kehidupan kita sendiri. Ya, kehidupan kita sendiri, kau cuma 2, kau cuma 3, nanti akan berkembang. Nah, jadilah keluarga besar, kelompok besar seperti itu. Nah, jika kita melakukan pendidikan kepada anak itu dalam hal agama dan satu keyakinan dengan kita, maka nanti kita dipertemukan di surga, diunggulkan kembali di surga. Kenapa? Termasuk seperti ini, wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka orang yang biasa berkumpul di dunia ya, untuk mentaati Allah, ketakwaan kepada Allah, maka dia akan masuk surga secara berkelompok. Sesuai dengan kelompoknya itu masuk. Nah, nanti akan ditanya, kalau nggak kelihatan apa ini ya kemana ya? Oh, masih di neraka. Kita akan minta kepada malaikat. Kepada Allah, Allah perintahkan malaikat. Karena pernah bersama-sama berkelompok sebagai laki-laki dalam keluarga yang lebih dekat. Ya. Oke. Di dalam Al-Quran memandang sebagai penyejuk atau penenang hati. Ya, apabila mereka berada di jalur orang-orang yang bertakwa, maka doanya ini: walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya. Dan orang-orang yang bertakwa itu berkata, ya Tuhan kami, ya Allah, bahasa kita gampangnya itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami, ya, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Gak usah dipikir istri-istri, gak usah dipikir istri-istri itu, kok mikir bapak gitu ya. Ya istri-istri ya banyak, berarti banyak istrinya ini ya, banyak apa? Ya sebutan aja istri itu gak apa-apa. Gak usah dipraktekkan gitu ya. Kalau dipraktekkan nanti pusing jadinya ya. Jadi doa ini tidak khusus untuk bapak-bapak. Loh, kan yang diminta istri-istri Pak. Berarti kan cuma suami yang berdoa. Enggak begitu. Azwaj itu pasangan. Ya, pasangan. Yang istri pasangannya siapa? Suami. Yang suami pasangannya istri. Tidak disebutkan istri kalau di sini aslinya. Azwaj itu artinya bukan istri tapi pasangan. Berarti dua-duanya merasa punya pasangan. Ya, seperti itu. Ya. Doanya seperti ini.
Hafal Bapak Ibu ini? Hafal. Coba aja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kadang-kadangnya ini yang diperhatikan Ibu. Wa dzurriyyatina ini kadang-kadangnya ianya dibaca pendek. Wa dzurriyyatina ianya panjangkan ya. Wa dzurriyyatina karena memang ini bentuknya banyak, tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Jadi azwajina ini pasangan, jangan terbayang mau istri aja gitu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mantapkan hati dan pikiran kepada Allah. Insya Allah akan ditolong oleh Allah untuk mendidik mengasuh putra putri kita. Nih, Quran mengajarkan seperti itu supaya apa yang dianugerahkan Allah itu menjadi anugerah yang baik. Kalau kita membanggakan, ya jadilah generasi yang bisa dibanggakan, bukan dibangga-banggakan. Ya. Jadi untuk menjadikan anak-anak kita itu bukan penurut ya, bukan penurut. Kalau penurut kasihan nanti, enggak merdeka dia. Kena PP terus. Ayo kamu begini jangan. Jadi kita ajak untuk berapa ya istilahnya bermitra dengan mereka, karena mereka punya potensi. Jangan ditekan juga gitu ya. Tapi ada saat-saat tertentu boleh kita menekan mereka. Ini yang diingatkan oleh Al-Quran bahwa anak itu adalah sebagai salah satu bentuk anugerah yang harus kita pelihara, kita didik, kita jaga, kita apa istilahnya berikan kesempatan kepada mereka untuk ya, menerapkan haknya, ya, haknya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, cukup banyak sebetulnya di dalam Al-Quran itu yang menggambarkan tentang perasaan-perasaan orang tua secara umum gitu ya. Semua akan punya perasaan itu gitu ya, dengan keberadaan dan kehadirannya. Cuma pesan saya, kalaupun cinta pada anak dan cucu jangan berlebihan di luar batas syariat. Artinya apa? Kalau ini baik, berpikirnya bukan baik sekarang, tapi baik yang akan datang. Itu kita berpikir bagaimana kita itu ketika nanti sudah tidak ada, anak-anak kita, cucu-cucu kita ini seperti apa? Jadinya seperti apa? Kan kita tahu sih kalau di sana. Oh, anak ini sukanya marah-marah. Bagaimana bisa dia mengendalikan anak itu? Ya. Tuh. Juga banyak penyair-penyair yang menyusun tentang kecintaan terhadap anak gitu ya. Kalau saya baca ini sampai Tuhan nantinya, Tuhan siang gitu ya. Saya akan masuk di akhir aja Bapak Ibu, karena waktunya sudah juga masuk waktu subuh ya. Jadi masih akhir ini, masih akhir. Akhirnya banyak di itu ya. Semua apa yang ada pada kehidupan kita gitu ya, hanya untuk memberikan pengaruh di balik atau di dalam mendidik dan memelihara serta memperhatikan kemaslahatan mereka. Ini yang ditetapkan oleh Allah, surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat 30. Allah berfirman, fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Jadi fitrah orang tua itu suka cinta pada anak. Ikuti itu, jangan dibalik. Kalaupun dibalik, misalnya jangan terlalu lama. Kalaupun tidak suka, jangan sampai ke tingkat membenci. Kalaupun itu terjadi, jangan sampai lebih dari 3 hari. Supaya kita bisa menetapkan diri kita fitrahnya itu dalam diri kita. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah kecuali kita yang akan berubah itu. Nah, kalau kita mengatakan fitrah Allah itu ya misalnya tidak ada pada seseorang, itu mustahil ya. Karena kita yang tidak bisa merubah fitrah Allah itu dalam diri kita, nggak bisa kita rubah. Pasti secara naluri itu ada pada orang tua, perasaan fitrah itu. Saya rasa ini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan barangkali, monggo terkait dengan tema ini. Boleh di luar tema juga boleh. Monggo Bapak Ibu ada kira-kira. Sesuatu itu kalau belum bisa dipahami bisa langsung ditanyakan saja nggak apa-apa ya. Supaya kita bisa sharing bersama-sama. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pasal kedua bagian 1 ini, bahwa setiap orang tua itu sudah ditetapkan fitrahnya oleh Allah punya perasaan cinta kepada anak-anak dan keturunannya. Nah, karena itu pertahankan cinta yang telah ditanamkan oleh Allah dengan bahasa Al-Quran fitrah ini, jangan sampai dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Kadang-kadang memang itu yang selalu mengganggu dalam kehidupan kita di dalam mendidik putra putri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga kita semuanya, sehingga kita dan keluarga kita senantiasa taat dalam agama dan senantiasa memperhatikan dan sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini Bapak Ibu, pada kurang lebihnya mohon maaf.